Bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan, yang dituliskan bahwa perempuan itu afdalnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul. Karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Dawud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa. Masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini perempuan dianjurkan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya. Sehingga prioritas dia di rumah bukan ke masjid. Misal, dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat. Yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuk. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Sholat zuhur sekarang misalnya jam 12 kurang 10. Maka Anda jam 11 datang, jam 10 kenalkan masjid, lihatin ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini saf-saf sholatnya, ini sholat seperti ini. Anak-anak wajar, kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk. Lari-lari di masjid, lewat sana sini, setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah. Rumah Allah beda dengan rumah kita, masuknya kaki kanan. Ucapkan ini, kalau kakak ucapkan ini nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah. Lari biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua kekanak-kanakan, habis sholat lari-larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan aja namanya anak-anak. Naik ke punggung biarkan. Ini orang tua sekarang repotnya. Mohon maaf di rumah disuruh ke masjidnya bukan untuk sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdal itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Antum yang perempuan di rumah. Itu afdalnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi, awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid. Malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman. Ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang telat. Kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliyah tobat, preman tobat, telat. Kalau sekarang ada preman tidak tobat. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin-kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Sahabat-sahabat pang, Masya Allah tampilan badannya macam-macamnya. Tapi Masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya. Dari pang menjadi pengajian. Ya, pang jadi pengajian. Tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu, sering diusilin. Sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Nabi katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar. Yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan. Adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dia khawatirkan ikhtilaf. Itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas. Maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim, bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya, nggak ada lampu seperti ini, kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari. Salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf,
yang rapi, aman di jalannya, kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Mama ayo ke masjid, safnya ada. Seperti di sini di Alexan, saf perempuan ada, laki-laki ada. Masjid jalan, subuh berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga. Supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid, anak-anaknya dibawa, berangkat semua. Oh bu enak tuh pulang-pulang. Masya Allah, selesai jalan lagi, jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus, keluarganya juga kumpul, sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya.